Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami tim 9 Singapore Challenge Innovation Cycle 2 dengan tema merevolusi kesehatan dengan teknologi inovatif. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan final proyek kami dengan judul Senyummu, kenali masalah mulutmu, jaga senyummu. Untuk tim 9 terbagi menjadi dua bagian, yaitu tim AI dan tim data. Untuk tim AI sendiri, ada saya sendiri, Gunung Palmi Wibisono, ada Mas Pawes, ada Mas Wisnu, ada Mbak Aisyah, ada Mas Irfan. Sedangkan untuk tim data, ada Mbak Nibras, Mbak Giselawati, ada Mas Bagus, dan ada Mas Adi. Selanjutnya, problem apa yang kami akan angkat? Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang penyakit gigi dan mulut. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan gigi secara rutin masih sangat rendah. Selain itu, tingginya biaya pemeriksaan gigi dan mulut menjadi hambatan besar dalam mencapai hasil kesehatan gigi yang optimal. Selanjutnya, masalah ini terlihat dari data yang kami dapatkan. Menurut WHO dan Kemenkes, 45% populasi dunia dan 55% populasi masyarakat Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut. Selanjutnya, tingkat kesadaran akan kesehatan gigi dan mulut masih sangat rendah. Dengan dua masalah utama, yaitu masyarakat merasa tidak pernah merasakan sakit gigi dan merasa tidak penting untuk perawatan gigi. Selain itu, tantangan perekonomian, khususnya masyarakat menengah ke bawah, membuat 95% masyarakat belum dapat mengakses fasilitas kesehatan khususnya gigi dan mulut. Dari data yang telah kami jelaskan, kami ingin menjangkau 3 user profile, yaitu orang dewasa, anak-anak, dan lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan karena 63% masyarakat berumur 35 tahun ke atas, serta 62% anak-anak berumur 5-9 tahun mengalami masalah gigi dan mulut. Selain itu, kami juga ingin bekerja sama dengan pemerintah, khususnya tingkat desa seperti Puskesmas dan Posyandu, agar kami dapat menjangkau masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Apa solusi dari tim 9? Solusi kami adalah aplikasi Senyummu. Kenali masalah mulutmu, jaga senyummu. Senyummu adalah aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi masalah serta kerusakan gigi dan mulut melalui analisis foto dari pengguna. Aplikasi ini memberikan analisis akurat dan rekomendasi perawatan yang tepat untuk membantu pengguna menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan lebih mudah dan efektif. Aplikasi Senyum memiliki unique value proposition seperti berikut. Yang pertama adalah instant analysis, di mana report dan rekomendasi diberikan hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, jika user masih bingung, ada fitur Ask Orally atau chatbot, di mana user dapat bertanya secara interaktif atas masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan untuk lembaga pemerintah, ada fitur multi-file processing yang berguna bagi lembaga pemerintah untuk memproses banyak foto sekaligus dalam volume yang besar. Dan jika terjadi masalah yang serius, user dapat menggunakan fitur Nearby Hospital, di mana pengguna dapat mencari rumah sakit terdekat dari rumahnya. Dan fitur yang kelima adalah Privacy First, di mana kami tidak menyimpan sama sekali medical record maupun data dari pengguna. Dan yang terakhir, dan yang paling penting adalah easy dan affordable, di mana aplikasi Senyummu dapat digunakan dengan mudah, serta diakses secara gratis hanya dengan smartphone dan internet. Bagaimana user flow dari aplikasi Senyummu? Yang pertama, user dapat mengakses melalui URL senyummu.app. Lalu user dapat membaca user guide yang berisi bagaimana cara mengambil foto, bagaimana cara mengambil foto, dan contoh foto yang baik. Selanjutnya, user dapat mengambil foto mereka sendiri. Setelah itu, mereka akan mendapat report. Dan jika mereka masih bingung tentang report tersebut, mereka dapat tanyakan di chatbot Ask Orally. Dan jika terjadi masalah yang serius, user dapat mencari rumah sakit terdekat dengan fitur Nearby Hospital. Dan selain itu, untuk edukasi yang lebih lanjut, ada information facts seperti infografis dan poster. Lalu apa next action dari aplikasi Senyummu? Yang pertama adalah mendapat fitur real-time prediction agar user dapat menganalisis hanya dengan video. Selanjutnya, kami ingin menambah dataset yang baru untuk penyakit-penyakit yang akan dideteksi. Yang ketiga adalah kami ingin mensosialisasikan aplikasi ini kepada masyarakat dan juga mahasiswa kampus. Dan yang terakhir, kami ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan kalangan medis. Berikut merupakan data source yang kami gunakan. Untuk TPA sendiri, kami menggunakan data dari Kaggle dan Overflow, dan tim data menggunakan data dari WHO, Kemenkes, FAO, dan Global Burden of Disease. Berikut Microsoft Service yang kami gunakan. Ada Azure Custom Vision untuk analisis gambar, ada Azure Custom Map untuk fitur Nearby Hospital, ada Azure Custom Question and Answering untuk fitur chatbot Ask Orally, ada Azure AI Translator untuk mentranslate antara Indonesia dan Inggris untuk fitur chatbot, ada Microsoft Entra, Visual Studio Code, GitHub, dan Power BI Desktop maupun Service.
Berikut merupakan demo aplikasi Senyummu. Berikut merupakan demo dari aplikasi Senyummu. Pertama-tama, user masuk dalam URL senyummu.streamlit.app. Selanjutnya, user akan melihat landing page yang berisi logo aplikasi Senyummu, narasi aplikasi Senyummu, serta fitur-fitur dari aplikasi. Selanjutnya, user dapat mengklik tombol Try Now. User akan ditujukan pada halaman panduan penggunaan yang berisi bagaimana cara mengambil foto, bagaimana cara mengupload foto, serta contoh foto yang baik agar hasil analisis dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, user dapat mengklik upload foto. Upload foto dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengambil foto secara langsung dengan kamera, maupun mengambil dengan cara mengupload foto yang Anda telah ambil sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa klik Browse File. Kita pilih file yang ingin kita analisis, lalu klik Open. Selanjutnya akan muncul hasil analisis, berupa gambar yang diberi tanda kotak-kotak. Setiap warna memiliki arti yang dijelaskan dalam kolom keterangan. Jika merah berarti karies, kuning berarti user atau karyawan, biru berarti gingivitis atau peradangan pada gusi, serta ungu yang berarti perubahan pada warna. User akan mendapat report tertulis yang dapat di-download dalam bentuk PDF, berisi infografis tentang jenis penyakit yang terdeteksi, seperti karies, penjelasan karies itu apa, risk factor atas karies itu apa, edukasi dan cara pencegahannya seperti apa, serta treatment atau cara pengobatan penyakit tersebut. Bila user masih bingung tentang penyakit yang terdeteksi, mereka dapat bertanya kepada chatbot bernama Orally. Sini user dapat bertanya dengan cara mengetik pertanyaan mereka, seperti bagaimana cara merawat gigi, lalu akan muncul penjelasan singkat tentang pertanyaan yang Anda tanyakan. Selanjutnya, jika ada masalah serius dalam mulut dan gigi Anda dapat mencari rumah sakit terdekat dengan fitur Nearby Hospital. Kalau mencari keyword seperti rumah sakit atau klinik, maka akan muncul pilihan di bawah, yaitu rumah sakit terdekat dengan posisi daripada user. Jadi saya pilih salah satu, lalu akan muncul penjelasan tentang keterangan dan detail rumah sakit tersebut. Mencari arah, kita bisa klik direction, lalu dari rumah hingga rumah sakit, kita akan jelaskan bagaimana jalur yang dapat diambil. Untuk lembaga pemerintah dapat menggunakan fitur multi-file processing, di mana lembaga tersebut dapat mengupload foto dalam jumlah banyak. Seluruh foto akan terpreview, lalu ada tab setting yang berisi confidence level, jenis penyakit yang akan kita deteksi, serta jenis report yang akan keluar. Kita akan memilih normal, lalu klik submit. Selanjutnya akan muncul hasil semua analisis foto. Kita lihat hasil yang pertama. Ini adalah gambar deteksi, gambar kotak deteksi, penyakit yang dideteksi, serta detail penyakit yang dideteksi, berupa koordinat kotak, serta probabilitas untuk confidence dari model tersebut. Setelah itu, jika user ingin mendapat informasi lebih lanjut, ada page infografis yang berisi tentang fakta-fakta tentang penyakit mulut dan gigi, serta jika ingin melakukan sosialisasi, user dapat membuka page poster yang berisi poster untuk melakukan sosialisasi atau informasi yang berguna bagi masyarakat. Halaman terakhir ada About Us yang berisi misi kami serta anggota tim dari tim 9. Tim data di tim 9 melakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan dan membangun infografis menggunakan aplikasi Microsoft Power BI. Visualisasi yang ada di dalamnya seperti chart, field map, ada custom map, kemudian ada line chart, ada bar chart, dan nanti juga ada donut chart. Dalam membangun infografis ini, kami menggunakan struktur data storytelling, di mana kami menyusun kembali hasil analisis yang telah kami lakukan menjadi informasi yang terstruktur layaknya cerita. Seperti tadi di awal, masalah besar kami nyatakan dalam data, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan data-data pendukung di bawahnya. Melalui infografis ini, kami berupaya untuk menyampaikan perhatian kami terhadap kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, sehingga harapannya bahwa pengguna atau pembaca dari infografis dapat memahami mengapa ide solusi yang kami tawarkan penting untuk dilakukan atau direalisasikan. Terakhir, kami juga memanfaatkan fitur DAX atau Data Analysis Expression yang membantu kami untuk membangun visualisasi yang ciamik dan juga mudah untuk dicerna. Sekian dari demo infografis di Power BI. Untuk penutup, kami mengucapkan terima kasih. Kami tim 9 berpesan, selalu tersenyum teman-teman, kenali masalah mulutmu, jaga senyummu. Bye-bye.